Memang kita harus menjadi juara di segala bidang ya. Oke, kayaknya kita udah gak mau tunggu lama-lama lagi, udah hadir. Wah, seorang menurut gue sih ya, karena publiknya harus menilai. Dia seorang influencer, juga dia seorang vlogger juga, asli orang Purwakarta, urang Purwakarta ya, bukan orang tapi urang. Urang Purwakarta. Selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Denny Uban. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat orang Purwakarta. Oke, selamat malam ya Kang. Ini Kang Denny. Ini sengaja kita undang malam hari ini, khususnya di Rabu Visit. Ini emang tiap seminggu sekali kita sengaja mengundang orang-orang yang memang inspiratif ya, buat teman-teman milenial khususnya gitu. Yang kita tahu, kenapa sih kok si Yudi ngundangnya orang-orang tua mulu? Oke. Nggak ada tua di sini. Nggak ada yang tua ya. Potong dulu ya. Oke. Nggak ada tua di sini karena umur itu banyak ya. Kalau tua itu pikiran. Yang pasti. Benar. Gua belum tua. Benar. Okay. Yoi, masih muda ya. Kenapa? Soalnya kan di sini namanya Denny Uban gitu kan, kayak gitu. Oke, kita pengen tahu. Pertama, karena saya pribadi juga mungkin secara tidak langsung mewakilkan Mitra Pro nih. Kita pengen tahu profil dari Denny Uban ini sendiri itu siapakah, gitu kan? Mana diceritakan? Oke, jadi aja. Mungkin gambarannya gini lah. Saya seorang pengendara motor yang asli Purwakarta, hobi otomotif, dan sekarang ngerambah ke sambil reading karena banyak momen yang ternyata bagus dan banyak pemandangan bagus di Purwakarta, sehingga ya kenapa enggak saya rekam atau saya rekod dan saya upload gitu. Awalnya itu. Betul. Jadi dulunya profilnya sendiri ini seorang pekerja kantoran kah atau apa gitu? Kebetulan kalau kerja sekarang masih kerja dan masih ya? Masih aktif ya? Ada kerjaan tetap ada, beberapa side job juga ada, masih di dunia otomotif dan masih berhubungan dengan otomotif, jadi seputar dunia otomotif aja. Oke, jadi bidangnya bidang otomotif ya? Yang kita tahu nih Mitra Pro, kalau misalnya kita ngomongin tentang influencer, ini seorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Dan gue rasa masyarakat yang bisa menilai, dan memang sudah terbukti dengan subscribernya, terus juga teman-temannya. Belum banyak. Masih biasa aja. Di usia yang sekarang sudah tidak muda lagi, tapi dia masih mau berkecimpung di dunia milenial ini. Ini angkatan milenium Mitra Pro. kita angkatan bagus. Angkatan milenial ya kan, sekarang udah milenial ya kan, kebayang dong. Tapi masih dalam arti kata berkreativitas gitu kan, itu poinnya. That's the big picture-nya di situ. Maksudnya big picture-nya di situ ya. Jadi memangnya kalau misalnya lihat umumnya nih, seorang influencer ini memiliki jutaan pengikut atau follower. Itu kan terbukti gitu kan dari situ. Itu mau udah artis lah. Kalau ini kelas kabupaten aja, kelas daerah aja. Kecamatan lah ya. Boleh. Oke, buat Mitra Pro semua juga kita ngorek-ngorek lagi nih Kang Denny Uban ya, seperti apa sih kira-kira, mau tanya-tanya juga langsung sok di 0877 899 2989 nomor teleponnya itu, nanti bakal diingetin juga sama Kang Denny. Kira-kira nomor teleponnya itu ya. Oke, kamu juga bisa drop di Facebooknya Radio Pro 93,1, terus juga di fanpage-nya Pro, juga bisa di Instagramnya Radio Pro 93,1. Alright, we'll be right back after this one. Kita punya lagu dulu nih bro. Rabu Visit bareng Kang Denny Uban. Pokoknya malam hari ini, gue jadi agak-agak gimana gitu. Ada kamera di mana-mana. Biasa cuma suara aja. Suara doang. Nah, sekarang masuk visual gitu kan. Dulu soalnya waktu di broadcast juga TV gue nggak masuk. Oke. Tapi ntar jadi nggak lulus di TV gue. Obrolan sekarang itu saya rekod, nanti saya akan upload di channel YouTube saya. Oke, siap, mantap. Yang pasti Mitra Pro juga yang sekarang masuk nih interaktif ya, ntar juga bakal record juga kali ya. Oke, kita balik lagi nih, kita pengen tanya-tanya. Yang saya tahu nih ya, Kang Denny Uban ini dulunya ini kenapa beliau memutuskan menjadi seorang motovlog sekarang, karena memang
awalnya baheulanya di Purwakartanya itu beliau ini seorang pembalap, bener nggak sih? Maksudnya yang di dunia otomotif sok balapan tapi memang di tempatnya gitu. Pernah. Jadi pernah ya? Ya, dulunya memang spesifiknya sih mungkin gini, karena memang saya hobi di otomotif, salah satunya juga mau otomotif itu luas. Ada mulai dari ngoprek motor, perawatan motor, sampai ngerusak motor. Oke, siap. Ya. Jadi komplit lah sebenarnya. Bagian yang ujungnya itu yang nggak suka itu sebenarnya. Oke. Dan di awal bisa bongkar nggak bisa pasang. Oke. Itu biar itu. Begitu bongkar 3 wadah, begitu dipasang 2 wadah udah. Iya. Udah penuh. Udah penuh. Oke. Udah penuh. Itu ngalamin. Bongkar pasang 2 wadah. Itu hal-hal yang emang kadang-kadang tapi kadang-kadang gitu loh. Kalau melihat teman-teman gitu ya, terus orang-orang yang profesional itu awalnya aja, ya kan? Paling sebulan 2 bulan lah ya, ya mungkin pengalamannya kayak gitu. Tapi kan kalau udah masuk ke 3 bulan mereka udah expert pastilah. Ya, harus nyobain dulu. Harus nyobain. Ya. Pernah juara nggak sih di balapan? Beberapa kali pernah. Alhamdulillah. Cuman memang jadi jualan bertengger aja nih ya. Nah, di display di rumah gitu. Enggak, itu dibawa sama sponsor. Oh, dulu disponsori ya? Ada lah, pemodalnya ada. Jadi si piala pun dibawa sama sponsor. Betul. Ya? Siapa yang daftarin, kalau dapat trofi, ya udah dikasih. Oh begitu. Buat kenang-kenangan aja. Oh gitu. Tapi memang berkecimpung di motor aja atau memang mobil juga? Beberapa roda 2 apa roda sama roda 4 juga gitu. Kalau roda secara gitu. Oke. Secara persentase dua-duanya ikut di dunia. Roda 2 juga, roda 4 juga, cuman roda 3 yang enggak. Cuman porsinya mungkin kalau ke roda 2 lebih tinggi lah, sekitar mungkin 75-25 lah ya. Mungkin roda 4-nya 25% lah. 75% roda 2. Betul. Pastinya kan seperti itu ya. Ya. Oke, pastinya seperti itu. Dan ini juga Kang Denny, aku juga pengen nanya nih, apa namanya? Ngomongin tentang balapan ya. Itu dulu zaman baheula nih. Ya. Itu safety-nya udah sesafety seperti sekarang belum sih? Karena dulu itu masa peralihan ya. Kalau di usia saya itu jadi peralihan dari istilahnya jadul ke modern gitu. Dan saya ngalamin seperti itu. Kalau anak sekarang mungkin yang baru udah modern, semua alat sudah lengkap, peralatan mulai dari safety, peralatan motor juga udah lengkap, tinggal ada kemauan, ada biaya ikut gitu kan. Kalau zaman dulu masih banyak ya yang namanya akal-akalan itu seperti itu. Banyak yang manual-manual lah. Banyak yang manual. Betul. Ya? Jadi kalau dulu manual, sekarang? Iya, sudah lebih canggih. Lebih canggih lah. Ya? Kekinian. Dulu korek gitu ya? Ya. Korek gitu. Betul. Saya juga istilah korek itu, saya nggak ngerti ya. Jujur ya, kalau Yudi pribadi, saya pribadi di otomotif itu memang less experience, less knowledge gitu ya. Sedikit banget lah. Paling dari Kang Uban 100% saya cuma 0,5. Jadi bisa pakai naungku. Nah dulu, bukannya lu juga anak motor? Iya maksudnya. Sorry nih. Biasanya gini. Ini sorry nih ya. Buat mungkin ini agak aneh ya. Biasanya saya nge-vlog. Biasanya saya, kamu. Kalau sekarang mungkin ada lu guanya, karena memang bawaan penyiar di samping saya. Jadi ke bawah. Kalau saya sih mau ngomong Sunda Hayu, mau ngomong manapun Hayu. Yang penting jangan bahasa isyarat. Nggak apa-apa lah. Yang penting ada didengar. Mudah-mudahan yang dengerin mau lah. Iya soalnya khususnya di Sorry Mori emang kan kita emang segmen anak muda kan. Gitu. Iya sama seperti itu. Walaupun akan sekarang muda, gitu kan. Maksudnya milenial, gitu kan. Biar bisa memotivasi mereka juga. Tujuannya gitu sih. Kenapa ada Robot Bisip untuk memotivasi buat menjadikan edukasi juga buat nih gue udah tua juga masih bisa lo masih eksis ya. Kenapa lo yang muda-muda kok pada males gitu kan, ayo dong kayak gue gitu maksudnya kan, biar jadi motivasi ya. Semoga. Oke, kita juga pengen say ini dari Palembang udah hadir juga nih, ada Mbak Gita, terus juga ada Mbak Teti, juga ada Mas Rido ya. Oke, udah hadir juga nih di Sorry Mori Rabu Bisip malam hari ini. Oke, let's get back to the question. Pertanyaan selanjutnya, ini lagi anggapnya ini lagi sidang kuliah lah, ya kan? Mau kelulusan. Kalau nggak salah dulu juga pernah setelah kuliah SMA kuliah di Bandung ya? Pernah. Kuliah di Bandung ya, kuliah di Bandung.
jurusan Bandung lah pokoknya. Pernah nyobain kuliah. Cuman bukan jurusan otomotif. Jurusannya nggak nyambung sih kalau sekolah sama hobi sih sekarang nggak nyambung semuanya. Bener. Nggak ada basic di teknik juga nggak ada karena dulu saya SMA. Oke, buat mungkin ada yang SMA 3. Oke. SMA 3. Buat teman-teman berapa nih? Ayo. Aduh, kalau disebut angkatan berarti 98 lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak. Namanya juga dari Uban. Ya. Iya nggak? Enggak, bentar. Uban dari zaman dulu ya kayaknya. Uban itu bukan. Mungkin kalian berpikirnya identiknya Uban itu dengan tua. Enggak, bukan. Saya Ubanan itu dari SMP. Makanya kenapa disebut Denny Uban? Itu. Kalau Denny di Purwakarta banyak. Tapi yang Ubanan ada Denny Indo. Ya. Ada. Banyak. Tukang gitar. Apa itu ya? Gitar apa drum itu ya? Ya. Betul. Ya. Tapi gini, yang paling penting sih kadang-kadang saya dari dulu Ubanan. Makanya kenapa saya disebut Uban? Awalnya memang agak sedikit terganggu ya, tapi lama-lama justru dengan kita punya sesuatu seperti itu, jadi ikonik. Jadi nggak usah. Lo juga nggak perlu pusing-pusing. Ya. Orang memang harus di highlight. Ini mahal loh ini. Dan satu pesan lagi. Dan pesan satu lagi ya. Bahwa ini tandanya udah putih ini, artinya sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, kalau yang lain masih berada di dunia hitam, kalau saya sudah meninggalkan dunia hitam. Buat kalian yang seumuran saya yang masih belok kiri, segera belok kanan. Besok di highlight, biar disangkain udah keluar dari itu ya. Oke, itu cuma beribahasa aja nih Kak Pro. Oke, silakan yang mau tanya-tanya langsung di 0877 899 atau kamu juga bisa WhatsApp ya ke nomor yang sama seperti yang tadi udah bilang. Oh, udah ada Indra nih di Bali katanya nih. Indra Sena. Indra bener nih, Indra Bali ya. Jalan Cok Agung Kresna. Renon Denpasar. Wow. Ini kok sampai ya ke sana? Nyampe dong, kan kita streaming bro. Oh iya, jadi Radio Pro itu bukan cuman di konvensional. Bukan cuma radio seperti biasa ya. Ada di Play Store juga. Oke, mungkin di Play Store nanti saya kasih linknya ada di bawah. Ada. Sama di web juga ada ya? Benar, ada di web juga. Di www.appl.purwakarta. Oke, karena pokoknya sama juga Kang Denny Uban juga itu subscribe-nya bisa langsung tuh ya. Semoga. Buat kalian yang pengen tahu vlog saya, aktivitas saya ada di Denny Uban Gunawan, channel YouTube-nya. Silahkan subscribe aja karena subscribe itu gratis. Gratis. Oke. Subscribe dulu biar kamu nanti bakal bertanya-tanya. Gue mesti subscribe ya kan? Ya. Benar nggak sih? Kalian akan saya ajak jalan-jalan di Purwakarta. Nggak usah pakai bensin, cukup pakai kuota aja. Oh gitu. Ya. Oke siap, paling bisa emang. Nanti kita bakal ngobrol sampai ke situ ya. Barusan kita obrolin tuh, oke? Jangan kemana-mana, di sini aja. Di Story More, Story Request. Mau request apa? Balik lagi di Sorry Marisa Request mau request apa? Ari Lasso Hamba diminta sama Fendi Kurniawan. Terus juga tadi ada yang diminta sama Ide Gilang Anggrah. Waduh, sampai bisa kata-kata nih dan apa namanya? Mungkin faktorku juga ya. Napasku ini. Oke, kita balik lagi nih dengan kedatangan narasumber kita. Narasumber udah kayak Radio Republik Indonesia. Nah, yang pasti kita kedatangan yang tadi dibilang Kang Denny Uban. Nah, Kang Denny Uban ini mungkin tadi udah sedikit dijabarkan, beliau ini profilnya itu seorang apa ya, bisa dibilang penyuka atau pehobi otomotif. Wah, yang tiba heula suka banget dan memang akhirnya harus apa ya, menerjunkan atau bukan menerjunkan, akhirnya harus terdampar bukan terdampar ya, terperosok karena mungkin di era globalisasi sekarang, era milenial sekarang memang. Nah ini juga jadi kesana juga nih, ada pertanyaannya nih, kenapa bilang kayak gitu, memilih menjadi seorang vlogger atau YouTuber, kenapa?
Sedangkan pekerjaan aja masih kan, maksudnya kayak gitu. Kalau YouTuber terlalu berat sebenarnya. Cuman memang saya berada di dunia YouTube lebih spesifiknya. Kebutuhan kah atau karena apa gitu? Macam-macam ya. Jujur, pasti. Oke. Jadi biasanya seorang vlogger itu, saya koreksi ya. Saya nggak mau disebut YouTuber. Meskipun saya punya konten YouTube, saya lebih senang disebut motovlogger. Motovlogger? Ya. Oke. Ditegaskan motovlogger. Ya. Oke, siap. Motovlog itu adalah salah satu dari berbagai macam konten di YouTube gitu kan. Spesifiknya tentang jalan-jalan dan naik motor gitu kan. Nah, jadi kebetulan saya hobi otomotif dan seneng jalan-jalan. Oke, ya betul. Seneng kuliner. Nggak salah juga salah juga. dibikin konten gitu kan. Benar. Jadi ya seru aja lah, pokoknya biasanya sih awalnya memang pasti nggak berpikir untuk cari duit. Pada akhirnya karena tahu itu menghasilkan, ya akhirnya bisa dikatakan alhamdulillah. Bonus ya? Ya. Awalnya hobi aja. Hobi ya? Sama seperti orang lain, hobi mancing. Hobi mancing keributan, hobi macam-macam lah pokoknya. Sama lah. Main bola, futsal, macam-macam. Kalau saya hobinya ngevlog gitu. Jadi kalau ada sedikit waktu reading sambil ngevlog gitu aja. Mungkin karena ini itu konten. Kang Uban ini kan otomatis dia senangnya ke jalur-jalur atau ke tempat-tempat yang bisa jadi di seputaran Purwakarta ya, Kabupaten Purwakarta ya. Sekarang lagi garap ya. Sekarang saya ini juga tips buat teman-teman YouTube dan vlogger terutama ya. Jadi kalian tuh harus punya segmentasi gitu loh. Harus punya arah. Sekarang saya memang sering reading dan sering keluar kota juga biasanya, tapi sekarang itu lagi garap konten tentang Purwakarta gitu kan. Kenapa? Jadi karena memang gini, ada kegelisahan di hati gitu. Nggak semua orang tahu tentang Purwakarta atau gimana gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi pengen mempromosikan juga ya. Saya pengen untuk diri sendiri aja. Minimal untuk diri sendiri saya punya dokumentasi tentang Purwakarta ya. Jadi di situ saya punya kebanggaan tersendiri. Saya punya suatu saat Purwakarta berubah, saya punya data lamanya. Salah satunya itu. Jadi Kang Denny ini salah satu pemegang kunci Brankas. Jadi gitu. Iya dong. Karena bisa dicari buat referensi kan nanti kan. Iya nggak? Salah satunya itu. Jadi kita akan tahu perubahan Purwakarta seperti apa, mulai dari jalan jelek. Saya punya daerah yang misalkan jalannya dulunya jelek sekarang jadi bagus, before afternya punya gitu kan. Jadi itu senang aja gitu kan. Berapa tahun ke belakang daerah ini seperti ini dan sekarang daerah ini jadi berubah. By the way, ini tadi kepotong tapi sejak kapan nih memutuskan untuk kikian? Kalau bikin konten ya atau reading nih? Konten lah. Kalau reading sih udah lama. Kalau yang dibikin konten itu sebenarnya mungkin sekitar 5 tahun ke belakang ya. Saya sering reading, sering touring. Reading touring ya. Ke beberapa daerah di bahasa riding ya. Riding ya. Mungkin ini plat D ya, jadi agak-agak plat T jadi agak-agak Inggris Sunda. Jadi jadi sering reading asalnya sih seputaran mungkin yang paling sering sih Jawa Barat ya, terutama keluar Jawa Barat udah pernah, tapi saya pengennya sih gini, pokoknya yang dekat dulu aja. Sebenarnya Purwakarta sendiri udah ke-explore semua belum? Belum. Saya udah kurang lebih 1,5 tahun ekspor Purwakarta dan belum 1,5 tahun. Berarti semenjak riding atau konten gitu? Bikin konten atau riding? Saya balik lagi. Kalau riding tuh udah mungkin bisa dikatakan, kalau awalnya sih gini, mungkin saya urut dari awal ya. Sip. Awalnya saya senang otomotif, senang ikutan balapan. Balapan usianya memang dan secara postur sudah bukan nggak berani. Postur udah nggak cukup wear pack-nya gitu kan. Nah, itu ini bajunya namanya ya. Wear pack. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di balapan, tapi saya karena dunia otomotif dunia saya, jadi saya pengen tetap ada di dunia otomotif. Akhirnya pindah ke touring. Touring mungkin kurang lebih 5 tahun ke belakang lah, 5-6 tahun ke belakang itu sering touring. Nah, lalu terpikir oleh saya, kenapa nggak memperkenalkan daerah sendiri dulu gitu kan? Karena terus terang aja, kalau saya main ke tempat
daerah lain, ke Jogja, gitu, ke Jogja, ya pokoknya ke beberapa ke destinasi wisata yang ada di daerah lain, itu banyak wisata-wisata ke kampung-kampungnya. Kenapa enggak? Ke Jogja, ke Merapi kan kita keliling gitu ya pakai mobil. Kita juga punya gunung kan? Kita punya gunung. Mulai dari Gunung Hejo sampai Gunung terserah. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk saya pengen memperkenalkan daerah saya sendiri. Dan alhamdulillah beberapa tempat yang awalnya tidak katakanlah ya biasa-biasa saja, belum dikenal, akhirnya sekarang udah banyak yang kenal. Akhirnya. Betul. Lewat konten YouTube Kang Denny. Katanya sih ya. Karena saya juga ada bukan pengakuan sendiri. Jadi ada report misalkan dari penduduk setempat. Misalkan kita reading ke satu tempat. 2020 ini saya baru dapat 2 tempat yang memang awalnya bisa dikatakan belum dikenal jadi terkenal. Angka siapa? Belum tersentuh kan? Salah satunya mungkin awal tahun saya dapat tebing goyer. Tebing goyer. Itu di mana ya? Itu di daerah Sukatani, Panjenengan. Nah, sekarang alhamdulillah udah rame. Itu menurut penduduk setempat. Banyak yang nge-DM, pada akhirnya mereka ngucapin terima kasih sudah diperkenalkan. Lalu juga terbaru lagi beberapa bulan ke belakang, mungkin 1 bulan ke belakang ya, saya dapat lagi kemarin, udah lama sih sebenarnya curugnya itu, namanya Curug Cimataindung. Curug Cimataindung itu kurang lebih dari yang ngasih nama siapa? Penduduk setempat. Jadi sekarang itu Curug Cimataindung kurang lebih dari pusat kota sekitar 40 kiloan. Buset, lumayan ya. Udah nyampe dekat ke Kerawang sih sebenarnya. Arahnya berarti kemana tuh? Arahnya ke Jatiluhur, Sukasari. Paranggombong. Jadi saya sangat senang sekali nge-explore salah satunya daerah Sukasari, Paranggombong ya. Jadi di sana itu banyak view dan banyak destinasi wisata yang belum bisa dikatakan dikembangkan. Masih berupa bahan gitu kan. Itu daerah Sukasari itu bisa dikatakan setiap desa ada curugnya. Itu unik banget itu daerah ke arah Kecamatan Sukasari itu. Terakhir konten saya mungkin ada lagi, saya lagi sekarang bikin konten tuh situs Batu Peti ya. Situs Batu Peti itu di Purwakarta. Di Purwakarta, daerah Ciputat, masih Sukasari juga. Dan saya sekarang lagi hunting lagi beberapa tempat yang memang saya paling seru itu tadinya tempatnya dikenal jadi dikenal gitu lah. Meskipun memang udah lama kadang-kadang juga tidak ada yang mempublikasikan. Ya akhirnya reading itu sebenarnya nggak usah jauh, yang penting seru aja. Makanya dengan punya video itu jadi readingnya semakin seru gitu kan. Tapi kan kasarnya, mohon maaf nih ya, mungkin milenial nih sekarang yang tapi Kang Denny katanya itu kan peralatannya mahal katanya gitu. Awal kalau kayak pakai handphone aja bisa, mereka untuk explore kasarnya ya, yang kecanggihan. Jadi gini, mahal atau murah itu sebenarnya tidak diukur dari kaya atau miskin sebenarnya. Jadi barangnya. Action cam itu murah menurut saya. Action cam nggak kebeli karena memang tidak ada motivasi untuk membeli. Harga second itu peralatannya buat ngevlog itu harga second di forum banyak kurang lebih 500 ribuan. Itu udah bagus. Udah keren. Buat yang pengen tahu mungkin bisa cek aja di vlog saya. Ada. Karena kalau saya sebutin di sini mungkin merek ya. Betul. Jadi ada di vlog saya. Itu sudah bisa berkarya. Sementara saya yakin zaman sekarang itu orang pasti punya Android. Dan Android itu lebih mahal dari action cam. Jadi sebenarnya kalau nge-vlog pakai HP, jangan bilang gini. Saya mah udah nge-vlognya juga misalkan pakai ini ya, pakai HP. HP itu lebih mahal daripada kamera sebenarnya. Nah, kamera harganya kurang lebih misalkan ada yang sampai 500 ribuan. Kamera itu kan rata-rata saya yakin lah rata-rata pengguna Android 1,5 ke atas. Saya yakin. Apalagi HP sekarang udah ada stabilizernya. Itu pun sudah bisa berkarya. Yang penting pertanyaannya adalah kalian kreatif atau enggak? Mau atau enggak gitu. Daek gitu. Jadi lamun teu daek sare we lah. Emang passion kamu itu rebahan gitu mungkin. Jadi selalu ada cara untuk orang yang mau lah intinya seperti itu. Benar gitu. Jadi pertama itu kita punya niat dulu, keinginan dulu. Kalau lo punya keinginan ya
duit gitu, laksanakan gitu. Ya, betul. Lakukan. Ya. Gak usah dipikir-pikir lagi. Urusan hasil mau urusan belakangan. Jadi kan kalau bagi saya ngevlog tuh awalnya hobi, sekarang pun masih hobi, tapi sedikit bisa nambah juga lah kalau sekarang. Awalnya jadi gini, keinginan kegelisahan hati aja gitu ya. Riding di sana, riding di sini. Ini kayaknya kayak Purwakarta kalau gue explore dan ini sayang banget nih maksudnya ya. Saya punya rekamannya. Terus akhirnya dibikin aja itu intinya gimana sih? Itu iseng-iseng betul, gitu. Betul. Itu kita nyimpen aja, itu kita nyimpen. Awal-awalnya gitu ya? Betul. Tahunnya banyak yang malah akhirnya dapat informasi. Betul. Dari situ. Awal mula itu konten biasanya nyari. Bingung mau bikin konten tentang apa gitu kan. Tapi kalau sekarang udah banyak yang DM, udah banyak yang request, Kang ke daerah sini main, itu pasti ada yang ngasih informasi. Oke. Ya. Jadi awalnya berat memang, tapi kesini udah. Itu masih ada juga yang untouchable yang belum tersentuh ya? Ada, masih banyak. Ada ya, Purwakarta ya. Dan rencananya sih Bandung, Jakarta, Mall gitu ya. Betul. Padahal kan kebanyakan ya, kita mau orang Sunda ya. Kita kalau nggak main ke gunung, ya main ke pantai. Wah, pokoknya Purwakarta masih banyak yang bisa dieksplor. Gitu. Dan banyak tempat indah di Purwakarta. Nah, itu maksudnya. Nah, ini juga nanti juga gue mau tanya juga nih sama Kang Uban, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk satu konten? Tapi nanti jangan dijawab. Oke. Habis yang satu ini tetap di Sorry Soft Request. Mau request apa? Purwakarta, kita balik lagi di Sorry Molly, Sofi Kes apa? Nah, akhirnya aku menemukan diminta sama Kang Jali dari spesial kami buat semua makeup dan untuk istri tercintanya pastinya ya. Dan tadi juga ada request tuh katanya lagu ini katanya spesialnya buat mie hitam katanya dari Kang Kabayan. Nah, ada aja ya. Oke, masih bareng Kang Denny Uban juga nih di Rabu Visit malam hari ini. Ya, seperti biasa ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kang Denny, ada pertanyaan dari Kang Jali nih. Tolong tanyain dong gimana caranya jadi YouTuber pemula dan berapa penghasilan jadi YouTuber pemula? Bisikin. Kalau nanya penghasilan itu udah masuk Sarah sebenarnya. Oh, itu Sarah. Ya, itu pertanyaan yang enggak Sarah Wijayanto saya suka, ya. Ngefans. Sama. Sama. Jadi kalau tips buat jadi vlogger pemula ya. Yang penting ini, kalian punya sesuatu yang unik lah, yang beda dari orang lain. Atau gini, punya hobi atau kesukaan yang sangat disukai gitu loh. Karena gini, untuk bikin konten itu nggak bisa sembarangan asal bikin video upload, nggak juga. Kadang-kadang itulah yang bikin orang nggak betah nonton gitu loh. Pada akhirnya gini, misal suka main futsal misalkan ya, kita contoh main futsal ya. Bahas aja tentang main futsal. Misal, saya contohin gitu, karena ini termasuk yang booming. Bahas aja tentang main futsal, mulai dari latihan, reading ke tempat futsal, tips daily activity dia ya, pokoknya dari mulai dia bangun tidur sama seperti bikin apa sih namanya kalau dulu zaman sekolah itu mengarang ya. Diari. Jadi ada judul ada judul nanti dikembangin gitu. Yang penting apa yang mau kalian bikinin konten itu harus kalian kuasai gitu kan. Jangan mentang-mentang saya seneng lihat orang bikin konten tentang makan, akhirnya ikut-ikutan bikin konten makan. Padahal dia sendiri jarang jajan. Jangan jadi ya. Kalau bisa sih cari segmen yang kosong ya. Pokoknya pasti ada satu hal yang kosong. Misalkan di motor ya, unboxing helm, wah itu udah banyak banget. Lalu juga review apa. Kalau misalkan mau review tempat makan, jangan sama seperti orang lain gitu. Harus ada ciri khas sendiri gitu kan. Sama seperti misalkan saya kasih contoh gini ya. Salah satu konten saya misalkan ada yang tentang kuliner. Banyak sekali food vlogger yang sudah mereview tempat makan tersebut. Tapi kalau saya lebih ke saya kasih rute mulai saya harus ke sana itu dari mana gitu loh. Itulah kilometer ya. Betul. Ya. Jadi ketika misalkan gini, bicaranya kita mau ke tempat sate yang ada di Wanayasa misalkan. Jadi saya selalu start
bikin video itu rutenya. Nanti saya kasih review makanannya nggak terlalu spesifik karena itu wilayahnya wilayah food vlogger. Dan saya sendiri kurang bisa katakanlah nggak menguasai ilmu tentang makanan gitu. Yang penting saya yang ngasih tahu karena saya seorang motovlog yang identik dengan naik motor. Itu kayak misalnya ada satu rumah makan di situ, dikasih tahu tetap itunya mah. Dikasih tahu. Cuman nggak dari unboxing gitu ya. Karena bukan wilayahnya. Gini, bedanya motovlog kuliner dengan food vlogger. Kalau food vlogger lebih ke detail bikinnya, bahannya apa, lalu rasanya seperti apa. Dia udah ahli aja pokoknya dalam bidang makanan. Kalau saya enggak, lebih ke memperkenalkan kalau saya mau makan di tempat tersebut, di mana sih lokasinya? Karena meskipun ada Google, ada map ya, ada map. Kadang-kadang juga kita nggak kebayang. Mobil saya ceper. Bisa nggak sih naik motor naik mobil ke situ? Benar. Jadi saya lebih ke memperlihatkan itu dan tempat wisata pun seperti itu. Saya akan antar kalian karena ya itu tadi saya basicnya seorang motovlogger yang identik dengan naik motor. Kenapa enggak rutenya yang saya lebih explore untuk ke tempat tersebut, mau itu ke tempat kuliner, mau itu ke tempat namanya wisata dan lain sebagainya. Pokoknya harus ada ciri khasnya. Jadi ketika orang ingat tentang misalkan Denny Uban dikenal sebagai apa? Dia sering nge-vlog, motovlog tapi kok makan gitu kan. Saya nggak bahas dalam tentang makanannya, tapi saya bahas rutenya, gitu kan. Itu salah satunya. Yang jadi bisa dijangkau dengan apa? Jadi minimal orang bisa tahu jalan menuju tempat tersebut udah bagus atau enggak, gitu. Meskipun kita tahu lah kalau di Purwakarta jalan pasti bagus lah. Bagus. Ya. Jadi apalagi ke daerah pelosok. Pelosok udah bagus. Kecil-kecil. Jadi gini, sama tipsnya juga mungkin buat yang pemula, mulai aja dulu. Dengan alat seadanya, pakai HP juga bisa. Sekarang aplikasi di HP itu sudah ada untuk edit-edit yang udah jago pun bisa pakai HP sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati, bikin aja kontennya. Kalau capek kalian istirahat dulu, udah ada waktu lanjutin lagi. Karena YouTube itu nggak akan istilahnya ditinggalin, nggak apa-apa, biarin aja. Jadi bikin konten yang sesuai dengan kesukaan aja, yang tidak mengganggu waktu kerja, lalu waktu main. Kalau bisa sih kerja sambil konten. Nah, tentunya yang boleh di share ya. Kalau yang nggak boleh di share, saya pun sama dulu gitu. Nah, itu ngambil waktunya gimana sih? Cara ngimbangin waktu kerja sama konten gitu kan? Gini, dulu tuh awalnya saya itu kan karena saya kerja di bengkel. Awalnya saya juga salah satunya memperkenalkan bengkel. Bengkel apa showroom? Ya, bengkel sama dealer salah satu merek motor lah ya. Dealer lah. Jadi awalnya saya memperkenalkan tempat kerja. Pada akhirnya sering reading juga gitu loh. Riding ya? Ya, jadi nge-vlog itu nggak ganggu waktu saya. Dan kalau punya action cam misalkan, paling juga action cam boleh yang seharga 500.000 pun boleh. Bisa. Pakai HP juga boleh. Aman ya? Yang penting kreatif, dibikin judul, dibikin thumbnail atau cover depan. Itu lebih menarik. Lalu juga kontennya mungkin kalau bisa yang dicari orang. Itu yang dicari orang. Soalnya beda juga konten. Benar. Ada konten yang dicari orang dan ada konten yang sifatnya long time gitu kan. Kapan aja orang bisa cari itu. Nah, itu yang penting itu. Ya. Jadi database ya kasarnya gitu. Betul. Kan. Ada yang viral sesaat aja. Biasanya kalau vlogger pemula biasanya nyari yang viral-viral. Sementara yang viral itu ditontonnya seketika aja. Iya sih. Iya, kalau konten kita booming. Iya. Jadi kalau konten saya memang pelan naiknya. Mungkin view-nya nggak terlalu banyak-banyak. Tapi dengan konten daerah itu dia naiknya pelan dan sampai kapanpun penontonnya ada terus. Apalagi karena regenerasi. Betul. Orang akan kangen dengan kampung halamannya seperti itu. Jadi pokoknya mulai aja dulu, bikin kontennya, itu tipsnya. Benar. Ya, kayak begitu ya pokoknya ya. Kalau penghasilan nggak bisa diomongin. Yang penting gini, nge-YouTube itu jangan cari duit. Kalau nyari duit mah mendingan jualan aja atau kerja aja. Ya kan? Anggap aja YouTube itu hobi lah, sama seperti orang lain. Bonusnya baru di AdSense. Kalau satu saat, betul. Kalau satu saat ternyata ada cair, ya itu alhamdulillah. Kalau nggak cair-cair, astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Nggak mungkin lah. Pasti. Oke. Nah, yang pasti mudah-mudahan itu didengerin ya sama Kang Gali, sorry. Dari mana?
Nggak tahu nih dari mana nih Kang Gali ini ya? Dari mana aja lah, boleh lah. Ya, di Purwakarta pasti. Oh, Purwakarta. Oh, buat yang mungkin orang Purwakarta ya, buat kalian yang mau mungkin tanya-tanya atau ngariung ya, atau ngumpul mau ngobrol-ngobrol tentang, jangan cuma sharing lah. Biasanya grup-grup itu sharing doang. Jadi di Purwakarta itu ada semacam perkumpulannya, namanya YouTube Creator Purwakarta. Itu di Facebook ada grup Facebooknya ada. Nanti di sana ada adminnya juga, Kang Anggi, Kang Dawai, saya lupa yang lainnya. Jadi di sana bisa masuk grup WhatsApp juga. Cuman kebanyakan cuman masuk sharing, janganlah. Kita sharing sesuatu yang bermanfaat lah. Gitu. Mendingan heureuy lah daripada sharing. Benar. Dan yang pasti percuma kalau misalnya nge-share sama YouTuber juga. Iya, betul. Jika dagang ke tukang dagang gitu. Ya gitu ya. Maksudnya. Dengan share lima sama orang-orang yang tidak kita kenal. Betul. Gitu. Di medsos kamu bikin baru lah medsos, kamu cari yang kenal gitu loh. Seluruh Indonesia kamu follow itu sudah. Dan di Purwakarta udah banyak sekali YouTuber-YouTuber di Purwakarta. Ada yang mungkin ke prank, ada yang ke food, ada yang ke macam-macam sih pokoknya. Dan yang lebih tinggi dari saya pun udah banyak. Udah banyak. Masih di pertanyaan yang ini ya, Kang Denny, penasaran nih, butuh waktu berapa lama sih untuk bikin konten? Konten kalau saya sih kayak berangkat dari rumah ke Pro FM aja sebenarnya jadi konten. Jadi gini, orang itu kalau udah punya insting, katakanlah penyanyi, saya terinspirasi dari penyanyi. Kalau orang udah punya insting menciptakan lagu, sambil ngopi aja jadi satu lagu. Nah, begitu pun vlogger. Ya, jadi menjadikan jari gitu ya. Betul. Kalau memang sudah tahu istilahnya benang merahnya, itu mudah sebenarnya. Ya, makanya banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah bisa. Saya banyak juga terinspirasi oleh salah satunya mungkin yang sudah sangat terkenal sekali. Om Panji Petualang, asli Purwakarta juga ya. Itu juga. Makanya jangan kecil hati jadi orang Purwakarta. Panji aja bisa. Panji aja bisa. Salah satunya juga saya. Aslinya dari Cempaka ya? Cempaka Tanjung Baru. Ya, itu salah satu YouTuber yang sukses di Purwakarta dan bager sih orangnya. Enak lah buat ajak ngobrol. Yang penting jangan lagi sibuk aja. Siap. Nanti kita schedulekan lah. Kang Panji kalau beliau semoga lebih ke konten ini ya, reptil ya. Kalau animal mah luas, binatang. Banyak juga di Purwakarta pecinta reptil juga. Beliau spesifikasi reptil. Ya. Iseng aja pokoknya lah. Kalau mau jadi YouTuber atau vlogger mah, yang penting siapkan kamera, mau itu action cam, mau itu DSLR, mau itu HP, bawa rekod, potong-potong dikit ya, pantas lah dikit lah biar enak dilihat ya. Waktu juga betul. Itu tidak bisa bikin sesuatu yang dicari orang kalau bisa sih. Nah itu ya udah upload aja. Gitu aja sih. Siap. Jadi waktu pokoknya itu ngomongin waktu ya, bikin konten waktunya itu nggak terlalu lama sih. Pokoknya bisa dikatakan gini, kalau sudah punya insting bikin vlog, nggak ganggu waktu lah. Mau jalan, mau beli bakso pun jadi konten, mau beli apapun jadi konten. Makanya jangan bikin beban namanya hobi ya. Ya, kalau jadi beban berarti bukan hobi. Bukan. Itu mah kerjaan. Ya, kita kan gini, saya kerja, buang apa namanya? Kalau bahasa Jermannya mah karudat lah ya. Jadi rudat dari pekerjaan, buangnya di mana? Ya ngevlog. Nah, kalau ngevlog pusing juga. Ya, berarti ada yang salah dengan hobi Anda gitu kan. Benar. Ya, jadi seperti itu kira-kira. That's right. Tapi salah. Ya. Tapi salah. Pokoknya ngevlog itu harus bikin happy, jangan jadi. Nah, pada akhirnya nanti dapat duit. Alhamdulillah. Terus bisa kaya atau enggak? Ngevlog itu enggak. Jadi gini, ada orang bilang kan sekarang banyak orang yang terobsesi jadi YouTuber, jadi banyak duit, jadinya kayaknya. Jadi gini, gimana? Ari menjamin kaya mah enggak. Cuman minimal mungkin ada kesempatan berenya. Ada kesempatan. Jadi kalau enggak dilakukan, kalau nggak dilakukan ya kita nggak akan ada kesempatan. Tapi kalau dilakukan ada kesempatan meskipun nggak jaminan gitu loh. Jadi seperti itu. Seperti itu ya jadinya. Siap. Ini mantep nih, keren nih, ya nggak sih Mitra Bro? Udah terjawab ya, Kang Gali ya. Nah, tadi juga ada Vanessa nih. Aku bingung katanya mau tanya apa ya katanya. Nggak usah bingung, mungkin kamu nggak tahu tempat-tempat destinasi wisata di Purwakarta. Nih Kang Denny ini
Dia lebih tahu dibanding aku. Mungkin gini, siapa tadi? Vanessa ya? Vanessa. Kalau nggak tahu apa yang mau ditanyain, nonton aja channel YouTube saya, Denny Uban Gunawan. Nanti akan ada pertanyaan. Ya. Atau mungkin kalau dia lajang, barangkali dia punya pacar. Iya. Ya kan? Mau jalan-jalan kemana? Akhirnya punya tujuan. Iya dong. Mau jalan-jalan kemana? Nah, di sana sudah tersedia destinasi wisata yang ada di Purwakarta. Dan itu fresh. Keren. Ya. Oke. Yang pastinya hatur nuhun bisa nih, Kang Denny. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol nggak kerasa nih, udah 1 jam. Oh iya? Aja nih, 1 jam lebih lah sedikit. Kurang ya. 1 jam kurang. Kayaknya apa lebih nih? Tadi jam 7:30, sekarang udah jam 8:30 lebih ya. 1 jam lebih loh, nggak kerasa. Kerasa. Mau tambah lagi nggak? Next lah. Next ya. Terima kasih lagi buat Mitra Pro. Sekarang bentar. Mungkin saya potong dulu. Tadi kan nanya ya, butuh berapa lama untuk bikin konten? Bener. Ini saya ngobrol gini aja saya rekod. Iya kan? Dan ini jadi konten. Ya. Pokoknya tungguin aja, nanti bakal ada ide muncul aja. Oke. Ini baru kali muncul nih. Di Pro FM itu ada Instagram atau apa? Pro FM ada. Apa sih namanya? Instagramnya Radio Pro 93,10 FM. Oke, sama di Play Store juga ada ya? Di Play Store. Mungkin nanti akan saya tulis di video ini. Siap. Atau saya taruh di. Kita ada streamingnya juga. Oh gitu. Kalau misalnya nggak punya radio, ya kamu pakai Android, kamu bisa Play Store, tinggal download aja. Oke. Kamu bisa dengerin kita dan mungkin. Sekarang gini. Yang nanya saya. Ya. Boleh ya nanya. Oke, silakan. Siap. Pro FM itu ada cerita tentang Purwakarta atau apa gitu, tentang Purwakarta banyak nggak sih? Nah, justru Pro FM ini adalah radio pemerintah Kabupaten Purwakarta. Oh gitu. Jadi kita memang menginformasikan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Informasi terkini yang sekarang ini ya, COVID-19 sampai kegiatan belajar mengajar, pendidikan segala macam. Pokoknya dari mulai jalan rusak sampai jalan terkini kali kita beritakan ya. Pokoknya Radio Pro ini adalah informasi publik yang memberikan informasi khususnya di Kabupaten Purwakarta. Mungkin pesan saya buat kalian yang pendengar, buat warga masyarakat Purwakarta yang lagi ada di luar kota atau di luar negeri. Ya. Kalau suara bisa dengerin suasana Purwakarta itu di Pro FM, bisa live streaming juga, lalu bisa di Play Store juga ada. Kalau mau lihat view, kita ini segmennya multi system. Jadi multi itu artinya kita ada pokoknya, lagu Sunda ada, Warrior Walletnya juga ada. Itu mantap kuas. Mantap. Ubar sono lah ya. Ubar sono. Betul. Pastinya. Oke, terima kasih ya Kang Denny ya sudah hadir di Radio Pro. Mau meluangkan waktunya yang super sibuk. Terima kasih ya Kang Denny. Sama-sama. Sukses terus dan jangan pernah berhenti untuk berkreasi, kreatif terus dan selalu jadi influencer buat milenial khususnya. Buat teman-teman juga yang seumuran nih sama Kang Denny juga khususnya nih ya. Come on guys, wake up gitu hargaan. Ubar awet mora. Mari kita refreshing mungkin dengan cara kita masing-masing. Ya, siapa tahu menghasilkan ya kan? Atau nulisan ya. Salam bakos buat keluarga semua. Sama-sama. Oke. Nanti kita balik lagi. Ada waktu sekitar 10 menitan ke depan lagi. Kita kasih kesempatan buat yang refreshing Kang Denny. Seperti itu ya. Buat Kang Denny thank you. Berat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, guys. Oke.